Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sebuah sistem pakar untuk memenuhi tugas kelompokan, yaitu membuat video tentang sebuah sistem pakar yang nanti bergantian. Oke, dimulai dari saya terlebih dahulu. Apa itu sistem pakar? Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Secara simpelnya, sistem pakar itu suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud ini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya, kalau di bidang kesehatan ada dokter. Kalau di bidang perbaikan ada seorang mekanik. Itu adalah sebuah keahlian suatu pakar. Jadi kayak pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam komputer agar si komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh ahlinya, pakarnya. Jadi kayak meniru kerja dari seorang pakar nanti bisa diakses ke komputer. Gitu gak sih? Lalu tujuan sistem pakar. Di sini saya akan merangkum ada 3 poin yang umum dari sebuah tujuan dari sistem pakar ini, yaitu yang pertama ada diagnosis, yaitu mendiagnosis masalah atau kondisi berdasarkan informasi yang diberikan oleh user atau pengguna data yang dimasukkan. Contohnya itu kayak misal ada seorang pengguna komputer melaporkan ada masalah pada komputernya, gak iso makan misal. Terus langsung aja sistem pakar dalam bidang teknologi komputer dapat digunakan untuk mendiagnosis masalah tersebut. Nanti sistem dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengguna sing komputer gak iso makan iki tentang gejala yang dialami. Nanti sistem mensimpulkan dan menganalisis kemungkinan masalah pada komputer tersebut serta memberikan solusi atau langkah-langkah perbaikannya. Kemudian yang kedua ada tujuan dari sistem pakar, yaitu penjelasan, yaitu memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem mencapai suatu kesimpulan atau rekomendasi tertentu. Maksudnya itu kayak semisal ada orang pengen tuku laptop tapi bingung milih laptop opo, langsungnya sistem teknologi ini memberikan sebuah penjelasan mengenai spek-spek pada suatu laptop biar gak bingung milih tuku sing opo. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi, yaitu memberikan saran atau rekomendasi untuk memecahkan masalah atau pengambilan keputusan. Maksudnya itu semisal ada seorang cewek sering membeli produk kecantikan, otomatis sistem dapat merekomendasikan produk perawatan kulit yang baru atau yang sering dibeli alias laris. Oke, itu saja untuk pengertian dari sistem pakar dan tujuan dari sistem pakar. Nanti dilanjut oleh Rifki Sani sesuai dengan kelompok. Metode expert system. 1. Analytical hierarchy process. AHP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Teknik analisa program yang digunakan adalah menggunakan variabel untuk dianalisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan. Kemudian akan dibandingkan untuk ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan metrik yang ada guna menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. 2. Breadth first search.
merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Pada metode ini menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang telah dianalisa sebelumnya. Selain itu juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah simpul sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari sekali. 3. BFS Best First Search. Metode Best First Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. 4. DFS Depth First Search. Metode DFS juga menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. 5. Penelusuran ke depan forward chaining merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. 6. Penelusuran ke belakang backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Struktur sistem pakar. 1. User interface atau antarmuka pengguna. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubah ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. 2. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Ketiga adalah knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer setiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap skala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan atau insight. 4. Inference engine mesin atau motor inferensi. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Mesin inferensi sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workplace dan nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. 5. Workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. 6. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert sistem secara interaktif. 7. Perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi, sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami, berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang. Kelebihan sistem pakar. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Sedangkan kekurangan sistem pakar adalah yang pertama terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, ke dalam proses
di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Kesimpulannya, sistem pakar dapat membantu Anda dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Anda dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis Anda. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.